Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Zahratur Rahmah MAG selaku dosen pengampu studi Quran kontemporer, dan tak lupa teman-teman sekalian yang saya banggakan. Langsung saja di sini kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Memahami Al-Quran dengan Pendekatan Hermeneutik Farid Esak. Dengan pemakalah yang pertama Dia Pramudia Suryaningrum, yang kedua Ananda Putri Prihestanti, dan yang ketiga Nurus Subekiah. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana biografi karya-karya Farid Esak, yang akan saya sampaikan sendiri. Farid Esak merupakan seorang aktivis sekaligus pemikir muslim kontemporer yang memiliki perhatian mendalam atas persoalan agama, sosial, dan politik. Farid Esak lahir pada tahun 1959 Masehi di Cape Town, daerah pinggiran kota Windhoek, Afrika Selatan. Farid Esak terlahir dari keluarga yang miskin. Ayahnya meninggalkannya ketika dia baru berusia 3 minggu, sehingga ibunya harus terpaksa bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya bersama 5 saudara laki-lakinya. Di saat usia Farid Esak 7 tahun, beliau berkeinginan menjadi guru sekaligus pemimpin agama. Farid Esak pun mulai berpendidikan dasar menengah di Bontechwell, sekolah yang menerapkan kurikulum pendidikan nasional Kristen dengan suatu ideologi pendidikan yang bertujuan membentuk pola pikir masyarakat yang patuh pada Tuhan dan taat pada pemerintahan apartheid. Ketika berusia 9 tahun, Esak bergabung dengan kelompok Jamaah Tabligh, Gerakan Islam Fundamental Revivalis Internasional, sebuah kelompok muslim yang taat namun tidak berurusan dengan politik, tetapi gerakan politik bawah tanah yang dikenal memiliki rasa persaudaraan yang kuat. Pada usia 10 tahun, Esak telah menjadi seorang guru, bahkan menjadi kepala sekolah di madrasah pada usia 11 tahun. Karena aktivitasnya di Jamaah Tabligh pada tahun 1974, Esak bisa menuntut ilmu di Pakistan, kemudian melanjutkan studi di seminari Islamic College atas dana beasiswa. Esak menghabiskan waktunya selama 8 tahun di Pakistan sampai mendapatkan gelar sarjana di bidang teologi Islam dan ulumul Quran pada Jamiah Al-Ulum Al-Islamiyah di Karachi. Setelah menetapkan gelar tersebut, Esak memilih kembali ke Afrika Selatan. Sesampainya di Afrika Selatan, Esak bersama temannya seperti Adli Jacob, Ibrahim Russell, dan Samuel Mani dari University of Western Cape membentuk organisasi politik keagamaan Call of Islam, dan ia menjadi koordinator nasionalnya. Pada tahun 1990, Esak kembali lagi ke Pakistan untuk melanjutkan studi di Jamiah Abi Bakar, Karachi. Dia di sini menekuni studi Al-Quran. Lalu pada tahun 1994, Esak menempuh program doktor di Pusat Studi Islam dan Hubungan Kristen Muslim di University of Birmingham, Inggris. Tahun 1995 melakukan penelitian terhadap hermeneutika Bible di Philosophic Theological School. Pada tahun 1996, Esak berhasil meraih gelar doktor. Karya-karya Farid Esak sebagai berikut. Yang pertama, But Musa Went to Fir'aun, a complication of question and answer about the role of Muslim
in the South African struggle for liberation. Yang kedua, Quran, Liberation and Pluralism, an Islamic perspective of interreligious solidarity against oppression. Yang ketiga, On Being a Muslim, Finding a Religious Path in the World Today. Yang keempat, The Quran, A Short Introduction. Yang kelima, Islam and AIDS, Between Scum, Pity and Justice. Baik, yang rumusan masalah kedua disampaikan oleh Mbak Nanda, dan rumusan masalah ketiga akan disampaikan oleh Mbak Nurus. Selanjutnya saya akan membahas mengenai rumusan masalah yang kedua, yaitu Al-Quran dan Hermeneutika menurut pandangan Farid Essaq. Yang pertama, Al-Quran menurut Farid Essaq. Sebagai seorang pemikir muslim, Farid Essaq menjadikan Al-Quran sebagai dasar pemikiran dan sumber utama inspirasinya. Pandangan Essaq terhadap Al-Quran sepenuhnya menyatu dengan pribadinya, dengan spiritualnya dan intelektualnya ketika menghadapi gempuran ketidakadilan dan penindasan. Konsepsi Essaq terhadap Al-Quran seluruhnya berangkat dari refleksinya terhadap keadaan sosial politik di Afrika Selatan. Menurut Essaq, dasar pemahaman Al-Quran harus terlebih dahulu memahami kata dasarnya. Menurutnya, Al-Quran berasal dari kata dasar qoro'a dalam bentuk lampau atau fi'il madhi yang berarti membaca, atau kata sifat atau na'at gorona yang berarti menghimpun atau kumpulan, atau bisa disebut dengan kompilasi. Essaq menuliskan bahwa Al-Quran sebagai kitab suci telah dipelajari secara luas oleh pemikir muslim maupun yang lain, baik secara kritis maupun tidak. Permasalahan di kalangan muslim saat ini tentang Al-Quran tidak lagi berkaitan dengan hakikat Al-Quran itu sendiri, tetapi lebih kepada permasalahan fungsionalisme Al-Quran, yaitu berputar pada masalah peran dan cara memahaminya. Al-Quran di banyak kesempatan sering disebut dengan petunjuk bagi manusia, pembeda antara yang hak dan yang batil, penjelas bagi segala sesuatu, atau menjadi obat penawar bagi hati yang resah dan gelisah, rahmat bagi seluruh alam semesta, serta berbagai julukan lainnya. Farid Essaq, sebagaimana muslim lainnya, meyakini bahwa Al-Quran adalah sumber kebenaran sekaligus petunjuk yang berasal dari Tuhan. Essaq sendiri masih meyakini bahwa Al-Quran memiliki kebenaran-kebenaran universalnya. Berangkat dari sudut apapun, Al-Quran akan selalu memancarkan kebenaran melalui nilai-nilainya yang ada pada setiap maknanya. Kemudian yang kedua yaitu hermeneutika menurut Farid Essaq. Menurut Essaq, dipahami bahwa pesan yang tercatat dalam Al-Quran secara etis dan spiritual selalu terus berjalan, atau dalam bahasa agama didefinisikan sebagai sholih likulli zaman wa makan. Namun pada saat yang sama dalam Al-Quran tidak sedikit ayat-ayat yang khusus dialamatkan kepada masyarakat Hijaz atau masyarakat Makkah dan Madinah selama periode pewahyuannya. Dengan demikian, ada satu bentuk kesadaran bahwa Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad tidaklah turun dalam ruang hampa sejarah. Namun, Al-Quran pada masa pewahyuannya menyapa langsung audiensnya, yakni masyarakat Hijaz. Dengan realitas semacam ini, maka dibutuhkan satu alat bantu yang bisa memahami Al-Quran secara komprehensif, sehingga pesan Al-Quran saat menyapa masyarakat muslim kontemporer. Selain itu, Essaq menilai bahwa penafsiran Al-Quran yang dihasilkan tafsir tradisional seringkali mengabaikan hubungan-hubungan antara subjek penafsiran, penafsir, dan audiensnya tersendiri. Farid Essaq sendiri menyatakan bahwa ada dua aliran utama dalam mendefinisikan hermeneutika. Aliran pertama menyatakan bahwa hermeneutika merupakan bangunan utama dari prinsip-prinsip metodologis yang mendasari interpretasi. Sedangkan kedua memandang hermeneutika sebagai eksplorasi filosofis dari karakter dan kondisi-kondisi penting terhadap semua pemahaman. Farid Essaq mengemukakan bahwa istilah hermeneutika berasal dari kata kerja bahasa Yunani, yaitu hermenein atau to interpret. Hermeneutika didefinisikan sebagai disiplin intelektual yang berkaitan dengan hakikat dan prasumsi tentang penafsiran ekspresi. Hermeneutika sendiri memiliki 3 konsep utama, yaitu hakikat teks,
2. Apa arti memahami sebuah teks? Yang ketiga, bagaimana pemahaman dan interpretasi yang dihasilkan oleh prasangka atau anggapan dan asumsi dari penafsir dan pembaca teks yang diinterpretasi. Berdasarkan penelaahan yang telah dilakukan Farid Essaq di atas, ia menyatakan belum mengemukakan istilah hermeneutika yang digunakan dalam bahasa Arab. Komposisi fikih al-tafsir wa at-talwil menurutnya mungkin bisa dipertimbangkan. Penggunaan hermeneutika sebagai alat bantu dalam interpretasi Al-Quran yang digagas oleh Farid Essaq merupakan tindak lanjut dari pemikiran cendekiawan muslim sebelumnya. Essaq menegaskan bahwa apa yang telah dicanangkan oleh Fazlur Rahman Arkun dan Nasr Hamid Abu Zaid. Sekian penjelasan dari rumusan yang kedua. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nurus. Selanjutnya, pembahasan ketiga yaitu tentang penafsiran Al-Quran dengan pendekatan hermeneutik Farid Essaq. Pandangan Farid Essaq terhadap penafsiran Al-Quran sangat berkaitan dengan prinsip-prinsip hermeneutik filosofis, yaitu bahwa setiap produk penafsiran tidak bisa lepas dari subjektivitas penafsirannya, sehingga tidak logis jika penafsir mengosongkan dirinya dari berbagai kepentingannya. Pendekatan hermeneutik Farid Essaq sendiri bersifat praktis dan fungsional. Farid Essaq dalam penafsirannya bertujuan untuk menjawab tantangan realitas sosial yang berkembang dalam konteks Afrika Selatan. Pemikiran Farid Essaq sendiri memiliki kesamaan dengan gaya hermeneutik yang dikembangkan oleh Hasan Hanafi. Untuk menopang teori hermeneutik Al-Qur'annya, Farid Essaq meminjam teori hermeneutik double movement dari Fazlur Rahman. Teori ini bekerja dalam pola dua gerakan bolak-balik dari masa kini ke periode Al-Qur'an dan dikembalikan ke masa kini. Farid Essaq dalam penafsirannya melihat latar belakang sosio-historis sebuah teks terlebih dahulu. Contoh pemahaman Farid Essaq terlihat dalam surah Al-Baqarah ayat 228, yang artinya wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya. Jika mereka beriman kepada Allah dan hari kiamat, dan suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu. Jika mereka para suami menghendaki islah dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Pada masa pewahyuan Al-Quran abad ke-6 mengalami perubahan yang sangat besar secara sosio-antropologi di wilayah tersebut, lebih khusus di wilayah Hijaz. Masyarakat Arab sendiri memiliki sejumlah ciri matriarkal yang berbeda, kemudian diganti oleh sistem yang sepenuhnya patriarkal. Umat Islam pada umumnya berpendapat bahwa ini adalah periode ketika perempuan dianggap sebagai hanya inferior secara sosial, namun juga sebagai budak hak milik. Dengan berjalannya waktu, Al-Quran mengubah perempuan yang tadinya hanya menjadi objek, sekarang bukan lagi menjadi objek kontrak. Bahkan dalam hal praktek perceraian, Al-Quran menghapus praktek di mana perempuan tidak bisa dibuang. Al-Quran juga memperkenalkan konsep masa tunggu atau iddah. Dalam hal harta warisan, Al-Quran juga memodifikasi aturan pra-Islam yang secara umum mengecualikan perempuan atau anak-anak. Dengan demikian, Farid Essaq menekankan pentingnya mengetahui konteks yang melingkupi ayat sebagai sarana untuk menyampaikan pembacanya kepada pemahaman ayat tersebut. Pembaca Al-Quran tidak hanya berhenti pada pemahaman lahiriah teksnya saja, akan tetapi masuk lebih jauh ke dalam konteks yang menyelimuti ayat-ayat yang dibacanya, sehingga pembaca paham maksud dari ayat sesuai latar belakang dan historisnya. Kemudian melalui pemahaman tersebut, pembaca dapat
teks Al-Quran dengan situasi kontemporer yang menjadi realitas pembaca Al-Quran. Sekian dari pembahasan kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.